Halo, perkenalkan nama aku Marisa Mutiara Vika. Di video ini aku akan menjelaskan mengenai kesadaran atau consciousness. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Oke, kita mulai dari pengertian kesadaran. Sebenarnya ada banyak sekali pengertian kesadaran. Nah, salah satunya ialah dari Zeman tahun 2001. Ia memberikan 3 arti pokok dari kesadaran. Yang pertama, kesadaran pada kondisi terjaga. Secara umum, kesadaran disamakan dengan kondisi dan implikasi saat seseorang terbangun, seperti kemampuan saat ia mempersepsi, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan lingkungan atau orang lain. Lalu yang kedua, kesadaran sebagai pengalaman. Pada pengertian ini, kesadaran disamakan dengan isi pengalaman dari waktu ke waktu yang menekankan segi kualitatif dan subjektif dari pengalaman seseorang. Nah, yang ketiga, kesadaran sebagai pikiran. Ini digambarkan sebagai keadaan mental yang berisi hal-hal proposisional seperti keyakinan, harapan, kekhawatiran, dan keinginan. Nah, selanjutnya ada 8 fungsi kesadaran menurut Bars dan McGovern tahun 1996. Yang pertama, konteks setting. Di fungsi ini, sistem-sistem bekerja untuk mendefinisikan konteks dan pengetahuan untuk mengetahui sebuah stimuli yang datang ke dalam memori. Selain itu, juga berperan untuk menjernihkan pemahaman mengenai stimulus yang bersangkutan. Yang kedua, adaptasi dan pembelajaran. Di sini, kesadaran diperlukan agar berhasil menangani berbagai informasi yang baru. Yang ketiga, prioritas dan fungsi akses. Pada fungsi ini, kesadaran diperlukan untuk mengakses besarnya jumlah informasi yang tersedia di tingkat kesadaran. Yang keempat, rekrutmen dan kontrol. Pada fungsi ini, kesadaran dapat memasuki sistem motorik sehingga bisa menjalankan berbagai tindakan-tindakan sadar. Lalu yang kelima, pengambilan keputusan dan eksekutif. Kesadaran berperan membawa informasi dan sumber daya keluar dari ketidaksadaran untuk membantu pengambilan keputusan dan penerapan kendali. Yang keenam, deteksi dan penyuntingan kekeliruan. Pada fungsi ini, berfokus pada kesadaran yang memasuki sistem norma manusia sehingga seseorang yang sadar dapat mengetahui kapan saat ia membuat suatu kekeliruan. Yang ketujuh, monitor diri atau self-monitoring. Fungsi ini dalam bentuk refleksi diri, percakapan internal, dan imaginary yang membantu manusia mengendalikan fungsi-fungsi sadar dan fungsi-fungsi tidak sadar dalam dirinya. Nah, yang terakhir, pengorganisasian dan fleksibilitas. Pada fungsi ini, memungkinkan manusia mengandalkan fungsi-fungsi otomatis dalam situasi-situasi yang telah dapat diprediksikan. Namun, sekaligus memungkinkan dirinya memasuki sumber-sumber daya pengetahuan yang terspesialisasikan dalam situasi-situasi yang tidak terduga. Nah, kita lanjutkan dengan 6 bentuk kesadaran. Yang pertama, kesadaran normal. Ini merupakan bentuk kesadaran yang ditandai dengan individu yang sadar tentang diri dan lingkungannya, sehingga daya ingat, perhatian, dan orientasinya mencakup ruang, waktu, dan orang dalam keadaan baik. Selanjutnya, yang kedua, kesadaran yang menurun. Ini keadaan di mana kesadaran berkurang secara keseluruhan, termasuk berkurangnya kemampuan persepsi, perhatian, dan pemikiran. Terdapat 5 tingkat menurunnya kesadaran. Yang pertama yaitu amnesia, di mana menurunnya kesadaran ditandai dengan hilangnya ingatan atau lupa mengenai kejadian tertentu. Yang kedua, apatis, menurunnya kesadaran yang ditandai dengan ketidakpedulian terhadap stimulus yang masuk, misalnya seperti ketika seseorang mulai mengantuk. Yang ketiga, somnolensi, menurunnya kesadaran yang ditandai dengan mengantuk. Jadi, kita akan merasakan rasa malas dan ingin tidur. Yang keempat, sopor, ditandai dengan hilangnya ingatan, orientasi, dan pertimbangan. Yang terakhir, subkoma dan koma. Ini ditandai dengan tidak ada respon terhadap rangsangan yang keras sekalipun.
Nah, bentuk yang ketiga yaitu kesadaran yang tinggi. Pada bentuk ini, kesadaran memiliki respon yang tinggi terhadap rangsangan. Misalnya, ketika suatu suara terdengar lebih keras dari yang biasanya. Nah, bentuk kesadaran yang keempat yaitu kesadaran waktu tidur. Bentuk ini ditandai dengan menurunnya kesadaran secara reversibel dan biasanya disertai posisi berbaring dan tidak bergerak. Yang kelima, kesadaran waktu disosiasi. Kesadaran bentuk ini ditandai dengan keadaan memisahkan sebagian tingkah laku atau kejadian dirinya secara psikologik dan kesadaran. Ada 4 bentuk disosiasi. Yang pertama, trance. Keadaan kesadaran tanpa reaksi yang jelas terhadap lingkungan yang biasanya dimulai dengan mendadak, seperti kesurupan. Yang kedua, senjakala histerik, yaitu kehilangan ingatan atas dasar psikologik ditandai dengan kesadaran menurun dan menyempit. Yang ketiga, fugue, suatu periode penurunan kesadaran dengan pelarian secara fisik dari suatu keadaan yang menimbulkan banyak stres. Dan yang terakhir, serangan histerik, di mana suatu penampilan emosional yang jelas dengan unsur menarik perhatian dan kelihatannya tidak ada kontak dengan lingkungan. Nah, bentuk kesadaran yang terakhir yaitu hipnotis. Hipnotis ialah kesadaran yang sengaja diubah melalui sugesti, sehingga individu yang mengalami hipnotis menjadi individu yang tenang, sangat santai, bahkan seperti tertidur, dan rentan terhadap sugesti yang diberikan oleh sang hipnotis. Selanjutnya, ketika seseorang melakukan tindakan bahkan secara sadar atau sesuai keinginannya, terkadang proses-proses kognitif otomatis tetap terlibat. Nah, proses otomatis ini merupakan sebuah proses yang tidak dapat dikendalikan tanpa disertai dengan niat atau kesiagaan eksternal yang berlangsung sangat efisien. Nah, terdapat 3 bagian dari proses otomatis ini. Yang pertama, memori implisit. Memori implisit ini mengacu pada memori yang diukur dari suatu perubahan kinerja yang berhubungan dengan pengalaman. Memori ini akan muncul ketika informasi diperoleh sebelumnya, memudahkan kinerja dalam tugas sehingga tidak perlu mengingat secara sadar terhadap pengalaman tersebut. Misalnya, ketika seseorang diberikan gambar abstrak, kemudian ia akan diberi gambar yang lebih jelas. Nah, ia akan dapat langsung mengenali gambar tersebut dibandingkan orang yang sebelumnya belum pernah diberikan gambar abstrak. Yang kedua yaitu studi-studi priming. Prime yang berarti pemicu dapat mengaktifkan asosiasi mental di bawah kesadaran. Di sini terdapat juga istilah subliminal priming, yang berarti dampak prime yang disajikan di bawah ambang batas sensori yang merupakan energi terendah yang dibutuhkan untuk mengaktifkan sebuah respon neural. Dan yang terakhir adalah metakognisi. Metakognisi merupakan aspek lain dari pemrosesan otomatis. Terkadang seseorang ada dalam situasi di mana mereka harus mengevaluasi memori mereka. Secara umum, metakognisi merupakan bagian dari self-knowledge monitoring, yang berarti kemampuan memonitor diri sendiri terhadap pengetahuan pribadi. Kita dapat mengendalikan proses metakognisi kita, namun sebagian besar monitoring tetap terjadi secara otomatis. Proses yang terlibat dalam monitoring metakognisi ada beberapa, antara lain pertimbangan kemudahan pembelajaran, pertimbangan tentang hasil pembelajaran, pertimbangan mengenai perasaan mengetahui, dan yang terakhir keyakinan terhadap jawaban yang diingat. Nah teman-teman, itu tadi sedikit mengenai kesadaran atau consciousness dari aku. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai berjumpa lagi.